Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Apriliani. Halo semua, aku Karlina dari absen 10. Aku Lisa Sabidul dari absen 25. Aku absen 33. Nah, menurut kamu nih Bes, apa sih demokrasi Pancasila itu? Demokrasi Pancasila adalah sebuah konsep demokrasi yang memiliki landasan nilai dalam Pancasila, yaitu Dasar Negara Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila merujuk pada sistem politik yang diterapkan di Indonesia, di mana demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Jadi demokrasi itu lebih ke kayak ini ya, kayak landasan politik kita gitu kan, berdasar dari Pancasila sebagai landasan negara gitu nggak sih? Ya. Iya, jadi prinsip-prinsip juga dijalankan atas dasar demokrasi. Nah, kan banyak tuh demokrasinya tuh nanti bakal ada ciri-cirinya. Nanti kita menjelaskan ciri-cirinya. Nah, kalau ciri-ciri Pancasila aku tahu tuh. Nah, yang pertama itu ada dasar nilai Pancasila, di mana demokrasi Pancasila itu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, itu kayak ketuhanan yang maha esa, juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, terus ciri-ciri keduanya adalah kedaulatan rakyat demokrasi. Nah, ini tuh pengutamaan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama. Jadi kan kekuasaan politik itu ada di tangan rakyat kan. Rakyat ini itu memiliki hak untuk memilih secara demokratis gitu. Contohnya kayak kita pemilihan presiden, terus juga yang kemarin kan yang baru. Dan berarti demokrasi ini tuh mencerminkan prinsip Pancasila. Ya benar banget ya, apalagi sila keberapa? Sila Keempat. Kalau ciri-ciri kan tadi kayak tadi nih, kalian ada yang tahu nggak sih prinsip demokrasi Pancasila itu gimana? Aku tahu prinsip demokrasi Pancasila diambil juga dari 5 sila Pancasila. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan masyarakat yang beragam. Yang keempat nih, yang tadi aku sebutin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip demokrasi Pancasila menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Nah, yang terakhir nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan perlunya keadilan sosial dan redistribusi adil yang bagi rakyat Indonesia. Demokrasi ini menciptakan kesempatan dan mensejahterakan rakyat. Jadi kan yang pertama kita sudah menjelaskan tentang pengertian demokrasi, mulai dari prinsip-prinsip dan ciri-ciri. Yang terakhir ada aspek-aspek dari demokrasi. Nah, nanti aku akan jelaskan apa itu aspek-aspek demokrasi. Nah, jadi kan aspek-aspek itu yang pertama adalah kedaulatan rakyat yang tadi kamu jelaskan. Kedaulatan rakyat itu aspek terpenting dari demokrasi Pancasila. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan untuk kepentingan dari kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada kekuasaan tersebar. Aspek terpenting dalam demokrasi Pancasila adalah kekuasaan yang tersebar di antara lembaga-lembaga pemerintahan. Prinsip kekuasaan tersebar atau keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, penyelenggaraan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam sistem politik. Aku baru tahu, iya ada aspek-aspeknya di demokrasi juga. Iya. Ternyata rinci banget kalau ngejelasin satu kalimat, satu kata doang itu penjelasannya banyak demokrasi banget. aja gitu. Iya, kata Banyak demokrasi. kata-kata demokrasi itu gitu. Adapun nanti kesimpulannya lah ya. Nah, jadi menurut aku ya kesimpulan dari kata demokrasi itu adalah sistem politik di Indonesia harus mengintegrasikan dulu prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kamu itu tuh yang melibatkan kedaulatan rakyat, keberagaman, toleransi, partisipasi aktif masyarakat, perlindungan hak asasi manusia dan persatuan bangsa juga. Nah, konsep ini tuh menggabungkan nggak sih prinsip-prinsip demokrasi universal dengan kearifan lokal Indonesia. Implementasinya juga dapat bervariasi tergantung pada implementasi dan perkembangan politik di Indonesia. Wah, ini ternyata seru banget ya bisa ngobrol-ngobrol tentang demokrasi bersama kalian. Iya, benar banget, luas banget ya tentang demokrasi Pancasila, dari politik, dari hak kita sebagai rakyat gitu ya. itu ternyata ngobrol yang bermanfaat itu lebih seru dibanding apa guys? Dibanding ngegosip itu gak boleh ya teman-teman. Iya banget ya banget. Oke, next kita bahas apa? HAM, hak asasi manusia, itu kayaknya lebih seru ya. Tuh, Nah, sekian dari podcast kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.